Jadi di sini saya akan menjelaskan segampang-gampangnya saya bisa jelasin gitu ya. Jadi untuk yang modul UTS ini, tugasnya Mas Mbak itu adalah sistem testing. Yang mana sistem testing ini fokusnya pada satu kualitas saja. Dia sudah bilang satu kualitas. Tolong dicatat yang gede-gede, satu kualitas. Nah, modul kan soalnya ada ngomong fungsionalitas, ada maintainability, dan lain sebagainya. Nggak usah. Fokusnya hanya di fungsionalitas saja. Sudah? Dengar? Dengar, Bu. Ya, Dengar Bu. fungsionalitas. Ya. Fungsionalitas itu artinya sudah, Anda nggak usah ngurusin maintainability, nggak usah ngurusin usability, dan lain sebagainya. Ya, itu kesalahan saya belum ngapus itu kemarin. Jadi, kalau lihat gede-gede, ini adalah functionality. Fokus di sana saja. Terus tugasnya apa? Tugasnya adalah bikin sistem testing. Artinya, sebenarnya saya tuh, kenapa saya bilang ini gampang? Karena Anda sudah nggak sengaja ngerjakan kemarin. Pada saat saya nyuruh unit testing, malah sudah nyampe sistem testing. Gak disuruh itu keluarnya itu. Malah yang unit testing belum kesentuh. Itu yang saya kemarin sebenarnya lah kok salah begini gitu ya. Tapi ya sudahlah. Nah, berarti sebenarnya ini lebih gampang karena Anda sudah ngerjakan. Nah, contohnya bagaimana sih yang dimaksud dengan sistem testing? Ini saya share screen aja. Oke, apa kelihatan? Ini cara nulisnya jangan dicontoh sama persis, tapi ini subbab yang harus ada. Gitu ya. Oke, udah kelihatan? Udah ya? Kelihatan, Bu. Sudah. Nah, jadi ini adalah subbab-subbab yang harus ada. Ini kenapa saya bilang jangan nyontoh sama persis cara nulisnya, karena ada yang salah gitu. Tapi saya kalau kurang lebih subbabnya seperti ini. Nah, cara nulisnya nanti silakan dicerna sendiri mestinya bagaimana gitu ya. Jadi yang nomor satu pasti ada judul tugasnya, judul proyeknya. Jadi proyek Anda kan RSH, ya sudah tulis saja RSH. Begitu kan ya sistem pendaftaran atau sistem apapun yang Anda buat untuk judul proyeknya. Nah, kemudian dibuat tujuan pengujiannya apa. Jadi tujuan pengujian sistem testing itu apa kemarin? Ya silakan dicek di slide, ada kan? Silakan ditulis tujuan pengujiannya. Kemudian kalau ruang lingkup di sini itu Anda sebutkan ada fitur apa saja di sini yang akan Anda uji. Nah, kemarin saya sudah bilang di kelas ya, apa yang harus diuji, yang apa aja yang diuji fiturnya? Semua atau satu bagian aja? Foto bagian Bagian apa? Yang mana? dari dokter temu sampai detail rekam medis. Nah, berarti sebenarnya apapun yang sebenarnya itu juga secara otomatis agak semua masuk ya, sebenarnya nggak sengaja. Jadi mulai dari dia register, login sampai catatan rekam medis itu masuk. Sebenarnya hampir semua itu. Saya ngomong gitu satu, tapi sebenarnya semua kelihatannya ya. Tapi ya itu. Jadi saya minta mulai dari dia register sampai akhirnya muncul rekam medis. Jadi apa aja ruang lingkupnya silakan tulis di sini. Nah, ini cara nulisnya bisa seperti ini terserah, tapi Anda yang tahu apa aja ruang lingkupnya. Jelas ya, di sini ruang lingkup adalah membahas tentang fitur. Nah, namanya fitur sama kebutuhan fungsional tuh tolong dua hal yang berbeda ya. Kalau kebutuhan fungsional berarti kita ngomong sistem akan bisa menyimpan data hewan. Itu kebutuhan fungsional apa fitur yang saya sebut barusan? Sistem bisa menyimpan data hewan. Sistem bisa mengautentikasi user. Itu apa? Fungsionalitas. Kebutuhan fungsional. Apakah betul kalau ditulis di sini? Betul apa salah? Kalau nulisnya begitu. Ya, apa diam? Ya apa? Betul apa salah? Ya bisa. Silakan dipikirkan sendiri betul apa salah ya. Pokoknya di sini ruang lingkup adalah fitur. Kemudian strategi pengujiannya menggunakan sistem testing. Dalam hal ini adalah fungsional testing. Wes, jelas itu ya. Nggak usah ditanyain lagi. Jelas tadi saya ngomong fungsional testing. Kemudian jalur pengujian isian semasuk akal mungkin ya. Kalau Anda kerjakan dalam satu hari, make sense apa enggak gitu ya.
Kemudian tim ya tinggal copy paste pro tim mau siapa, toolsnya. Nah ini toolsnya kan Anda nggak ada tools ya, jadi bisa di strip atau pakai PHP unit kan ya kemarin ya silakan di PHP unit tulis di sini lingkungannya pakai browser apa itu ya. Kemudian ya spesifikasi ruang ujinya seperti apa, silakan ditulis di sini. Kemudian nah ini ada yang namanya kriteria kelulusan. Dianggap lulus jika apa? Nah ini ada yang tentukan sendiri ya. Syaratnya apa saja yang dianggap lulus. Nah, disinilah saya minta Anda nulis tes skenario. Jadi di sini tes skenario untuk sistem testing. Seperti kemarin ada ID skenario, udah ya, nama modulnya apa atau nama functionnya apa. Di sini tulis deskripsi skenario. Nah, deskripsi skenario ini agak salah. Saya sudah kemarin bilang deskripsi skenario ini harusnya ditulis langkah-langkah skenarionya bagaimana. Satu, buka halaman ini. Dua, apa. Tiga, apa. Dan lain sebagainya. Itu seperti itu cara nulis deskripsinya. Kemudian precondition. Misalnya posisinya si user ini sudah harus ada di mana saat memulai skenarionya. Kemudian di bawah ini jelas ya test case, test data, expected, actual, status, dan keterangan. Jadi test case-nya di sini apa, tes datanya ditulis datanya langsung ya. Terus expected-nya apa, actual-nya apa, statusnya pas atau fail. Note-nya kalau pas ya udah nggak usah dikasih note apapun ya. Seperti itu. Dan sama kalau ini test case-nya satu ya satu aja. Tapi kalau memang banyak ya tulis banyak. Ini kebetulan satu semua ya. Mungkin saya pakai contoh lain. Jadi ini ya, nah ini yang agak benar nulis tes skenario-nya begini. Precondition-nya, misalnya belum ada akun, koneksi internet stabil, ada di halaman mana, gitu ya. Itu precondition. Nah, di sini dia nulis tes skenario dari proses registrasi, itu seperti ini. Satu, jika jika ini, nah kemarin saya sudah kasih tahu ya, view-nya apakah dari hasilnya ataukah dari data yang Anda gunakan untuk proses tersebut. Tes datanya silakan dicek apa, expected-nya, actual-nya apa, statusnya bagaimana, notes-nya perlu ada, ditulis sesuatu atau enggak. Wes, kurang lebih seperti itu. Ada yang ditanyakan? Sudah jelas kan? Apalagi yang mau ditanyain? Sudah apa belum? Izin, Kok izin diam bertanya, aja? izin masukan Iya, Bu Tessa. iya. Jadi itu sistemnya itu udah mulai nguji secara interface dari webnya langsung ya Bu ya? Iya, sistem testing Oh ya ya. yang Anda kerjakan kemarin-kemarin itu kan makanya saya bilang yang Mbok kerjakan kemarin ku sistem testing, bukan unit. Sebenarnya unitmu tuh salah semua. Unitmu lo salah kabeh sak kelas. Semua, gak sak kelas ya. Berarti berapa? 4 kelas ya? Salah semua. Sebenarnya tinggal buat edit aja yang kemarin itu. Jadi saya bilang gampang, kalian yang overthinking. Gitu. Terus, apa lagi? Pertanyaannya, silakan. Yo, apa lagi pertanyaannya? Karena saya diteror ini hampir tiap hari, Bu. Apakah saya bisa minta briefing, Bu? Apakah saya bisa minta briefing? Udah di briefing. Terus apa lagi yang mau ditanyakan? Bu Tessa izin bertanya. Ya. Ya, ini saya kebetulan telat masuk ya. Jadi Mm-mm. yang poin nomor 2 itu kan ada 4 poin tuh. Suruh milih salah satu itu jadinya gimana ya Bu Tessa? Di random atau pilih sendiri tapi nggak boleh sama atau seperti apa ya Bu Tessa? Karena kan kalau di briefnya itu cuma suruh pilih salah satu ya buat yang PPL itu. Mungkin ada yang bisa bantu jelasin, silakan. Sekalian saya ngetes, Anda paham nggak saya ngomong apa? Silakan, siapa yang mau jawab? Eh, itu suaraku masuk nggak ya? Kedengaran, masuk. Masuk. Yang poin nomor 2 tadi saya nangkepnya itu enggak jadi. Jadi cuma yang dites cuma fungsionalitasnya aja. Langsung ke fungsionalitas. Tuh, sudah terjawab, Alfian. Sudah, terima kasih Bu Tessa. Mungkin satu lagi Oke. Ya. eh, yang contohnya tadi itu di-share nggak ya Bu Tessa? Oh, enggak saya share itu. Biar kamu yang explore sendiri. Saya kasih Iya. subbabnya aja habis gini, tapi enggak saya share filenya. Oke, terima kasih. Ya, ada lagi. Permisi Bu Tessa, saya Hai. ingin tanya. Ya. Jadi tadi kata Bu Tessa itu yang Mm-mm. tugasnya semua anak yang PHP unit Mm-mm. itu ternyata yang dikerjakan adalah sistem Sistem testing. testing. Iya. Terus? Tapi kemarin Bu Tessa mintanya untuk yang UTS, sistem testing itu dites melalui front end. Iya, betul.
Terus, Jadi yang benar itu yang dari front end atau yang kemarin aja diedit? tuh, gini, Mas Bro. Kemarin tuh yang teman-teman Anda, atau nggak tahu kelompok Anda, saya agak lupa sedikit ya. Tapi seingat saya, 99% teman-teman Anda itu ngujinya langsung fungsi login. Langsung fungsi login ya. Bukan function login underscore underscore underscore. Bukan. Benar-benar fungsi login. Fungsi register. Langsung seperti itu. Fitur yang diuji. Bukan metode. Artinya sebenarnya punya Anda kemarin ya, mau dibilang sistem testing juga nggak bisa, mau dibilang unit testing juga nggak bisa. Salah. Makanya itu sudah bisa separuh dari sistem testing sudah mirip dengan itu. Cuma tinggal diedit disesuaikan dengan contohnya saya tadi. Karena kalau mau dibilang unit testing itu juga salah total. Apa yang dikerjakan 99% dari mahasiswa yang ada di kelas, itu salah semua. Bukan unit testing yang Anda kerjakan. Tapi sistem testing setengah-setengah. Nah, kenapa saya bilang pakai aja yang kemarin diedit? Karena lagi-lagi 99% itu begitu ngerjakannya, udah mendekati sistem testing. Begitu loh. Nangkep maksud saya di sini. Jadi yang kemarin kita ngerjain PHP UA unit testing itu metodenya sebenarnya itu menguji sistem testing, tapi karena eh, apa ya kayak nanggung gitu atau nggak sesuai dengan standar pengujian sistem jadinya ya salah semua. Nanggung. Iya. Mau dibilang 100% benar itu sistem testing? Enggak juga. Tapi mau dibilang unit testing ya, itu yang kalau dibilang unit testing salah total. Gitu. Saya sambil ngetik apa namanya? Subbabnya di sini sih. Ah, ada lagi monggo sambil saya ngetik. Silakan, ada lagi. Monggo. Kok takut maneh bingung. Yuk, siapa lagi? Ayo, nggak ada lagi dah. Halo, ini ada manusianya atau saya ngomong sama tembok kah? Sudah, Sepertinya sudah dan tenang, sudah. Gak ada lagi yang nanti neror apa saya. Apa aja yang dikerjakan. Kalau dari saya sih insya Allah Mm-mm. udah terjawab semua ya Bu. Ya Mm-mm. yang diuji apa bagaimana cara ngujinya, terus format tugasnya seperti apa, terus yang terkait poin 2 itu seperti apa itu udah Sudah ini. terjawab ya. Nih ya, subbabnya ada di chat ya. Itu Subbabnya ada di chat ya. Tuh, bisa di copy paste ya kalau yang tadi ketinggalan. Jadi kalau saya TLDR ya istilahnya too long down rate-nya adalah Mas Mbak di sini tugasnya adalah sistem testing untuk TS. Objek objek pengujiannya adalah aplikasi RSH. Semua sama. Dan fitur yang diuji sama semua mulai dari register sampai keluar rekam medis. Jadi satu proses bisnis ya mulai dari register sampai dia bisa masuk rekam medisnya. Itu sebenarnya satu proses bisnis. Jadi nggak ada proses apa namanya maintenance di belakangnya, misalnya nambah nambah perawat, nambah dokter nggak ada. Pure hanya bagian mulai dari si user itu register, login, sampai akhirnya dia bisa bertemu dengan dokter dan dokternya bisa nyatet rekam medis dari hewannya. Itu ya satu proses bisnis yang berkelanjutan. Nah, untuk tugasnya, formatnya sudah saya sampaikan di chat ya, harus ada apa saja. Judul proyek, tujuan pengujian, ruang lingkupnya, di sini isinya fitur. Empat tuh pasti isinya sama semua. Strategi pengujian adalah pengujian sistem yang fokus pada kualitas fungsional. Itu sama semua pasti nomor 4. Nomor 5 ya silakan diisi tim mulai ngerjakan kapan. Tim dan tanggung jawab ini termasuk di dalamnya adalah nama timnya, kemudian dia ngerjakan pengujian fitur yang mana. Ya, jadi silakan Anda bagi sendiri. Kemudian tools dan lingkungan ya toolsnya kamu kan pakai PHP unit ya.
browsernya, lingkungan pengujiannya, pakai browser apa, di laptop seperti apa, spesifikasinya apa, silahkan dijelaskan di nomor 7. Jangan lupa dijelaskan kalau Anda pakai self-hosting ya, dalam artian di localhost, gitu kan. Kemudian kriteria, nah ini kriteria lulusnya apa? Misalnya tidak ditemukan bug sampai 80%, tidak dan lain sebagainya, silakan dicari ya di ChatGPT, saya rasa juga gampang nih nyari nomor 8. Syarat pengujian yang baik, nulisannya gimana kriterianya. Nah, yang nomor 9 ini yang sebenarnya inti dari seluruh tugasnya Anda ini. Saya yakin 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ini ChatGPT aja mari, cepet. Nah, yang 9 ini yang perlu mikir ya. Jadi 9 itu menggunakan format yang tadi saya sampaikan, ada tes skenario, kemudian ada ID skenarionya, kemudian ada nama fitur yang sedang dites tersebut, deskripsi skenarionya berisi eh, langkah skenarionya seperti apa. Contoh kalau kita ngomong langkah masak itu adalah 1, ambil bahan, 2, bahannya dipotong, 3, bahannya dicuci, 4, bahannya dicemplungin. Contohnya gitu ya, skenarionya gitu. Terus ada yang namanya precondition. Nah, ini mungkin saya tulis di sini aja deh, ID skenario. Tadi nama fitur atau modul, terserah namanya Anda apa. Terus deskripsi skenario, ini adalah langkah. Kemudian ada precondition dan ada tabel test case-nya. Nih ya, jadi ID skenario ya nomor berapa Anda, nomor 1, nomor 2, dan lain sebagainya. Nama fiturnya apa. Terus langkah pengerjaan skenario-nya bagaimana. Terus precondition diisi dengan harus apa sebelum skenario itu dijalankan. Jadi contoh kalau tadi masak, syaratnya maka bahannya sudah harus keluar dari kulkas 2 jam sebelumnya, misalnya kayak gitu. Ya, sudah harus punya minyak atau sudah harus punya wajan, gitu contohnya. Itu adalah precondition. Ya, kalau testing berarti apa preconditionnya? Mungkin apakah koneksi internetnya bagus, apakah user sedang berada di atau user sudah memasukkan data sebelumnya, user sudah begini dan lain sebagainya. Itu bisa Anda cari di precondition. Nah, yang tabel test case Anda sudah ngerjakan kan kemarin, nomor berapa, test case-nya apa, test datanya apa, expected, actual, status, dan keterangan. Gitu. Ada lagi yang mau ditanyakan? Ini ya, bisa di copy paste apa Bu aja. Tessa, izin bertanya lagi. Ya, Berarti ini kan tadi kan dari register sampai temu dokter itu iya. deskripsi untuk setiap tes skenarionya itu berarti per fiturnya aja gitu kan ya? Satu aja per fitur, nanti tinggal yang diubah itu datanya gitu di tabel test Ya, case itu. ya. Seperti itu ya. Berarti kalau sistem testing hitungnya udah fitur, bukan lagi per metode atau per Oke, integrasi antar dua metode, bukan. Tapi sudah function, sudah total keseluruhan ya. oke, terima kasih. Oh, sama ini di grup ini Hmm, tadi juga ada yang nanya ini. Mungkin biar lebih yakin aja sih Bu Tessa. Maaf ada hmm, dan sih. hmm. Register itu register temu dokter atau register dari login ya Bu Tessa? Register dari usernya. Berarti dari awal login sampai Hmm. akhir Dari awal selesai. dia mendaftarkan diri ke sistem sampai dia bisa ketemu dokter. Oke, terima Sampai di kasih. dokternya nyatet sakitnya hewannya gitu. Oke, sampai detail rekam medis ya berarti yang paling Ya, ini gitu. betul, betul. Oke. Terima kasih Bu Tessa. Ya, ada lagi, monggo. Tadi copy paste ini ya, yang di chat. Oke, ada lagi, monggo. Silakan, ada lagi. Kalau memang nggak ada lagi, mungkin bisa saya cukupkan ya, Reta ya. Baik, Bu Tessa. Sudah ya, nggak ada lagi ya yang ditanyain ya. Ya, kalau memang nggak ada lagi yang ditanyakan, berarti ini saya anggap sudah clear, sudah terjelaskan tugas yang harus dikerjakan. Seperti biasa, hanya perwakilan saja yang ngumpulin ya. Ketua timnya saja yang ngumpulkan.
nama dan tanggung jawabnya apa sudah ada subbabnya sendiri ya tadi kelompoknya. Dan saya harap benar-benar semuanya ngerjakan, nggak hanya satu orang mewakili seluruh timnya ya. Gitu aja mungkin. Saya cukupkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.